你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat tetua pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka terguncang ke kondisi yang membosankan saat ini. Hamil? Betulkah? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak dengan kuat. Itu pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura penentu dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya berada dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya saat berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang panik dan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah seperti itu. Penatua pertama, apakah kamu salah? Itu sudah lebih dari setahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut yang aku tahu kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, bukan? Xiao Yan berangsur pulih setelah beberapa waktu sebelum berbicara dengan terbata-bata. Orang ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi piton menelan piton, binatang buas dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir di dahi Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Penatua pertama, mengapa bahkan aku tidak menyadarinya? Medusa buru-buru bertanya. Tenaga hidup sangat lemah. Sangat sulit bagiku untuk merasakannya jika kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidikinya. Wajar jika kamu tidak merasakannya. Penatua pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah kekuatan hidup yang kecil merupakan tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku ular rakyat kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemerahan halus melonjak ke wajah tetua pertama ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya semakin bergairah. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi masalah ini. Mungkin masalah ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Kamu harus ingat untuk sangat berhati-hati di masa depan. Mungkin setelah periode waktu lain, kamu harus dapat memastikan apa yang ada di tubuhmu. Tetua pertama mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama jangka waktu ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya. Ras manusia ular berbeda dengan ras manusia. Ini khususnya terjadi pada garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan besar tidak akan singkat. Biasanya kehamilan berlangsung selama 3-5 tahun, ucap penatua pertama. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi suku ular orang. Garis keturunan Medusa sangat kuat. Karena itu, bayi akan membutuhkan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya untuk menyehatkannya saat masih di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan sang bayi akan semakin kuat setelah ia lahir.
Potensi bayi itu akan sangat menakutkan. Tetua pertama melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang dibina dengan menggunakan ketiga kelas ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk menyehatkan bayi, itu akan berhenti di kelas Dou Huang kecuali jika bertemu dengan kesempatan yang beruntung. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai makanan, potensi bayinya cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Douzong. Teknik rahasia tingkat atas akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga merasa agak penasaran ketika mendengar tentang perbedaan nilai makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, kalau begitu, kelas teknik rahasia berapa yang digunakan untuk Medusa? Kelas menengah. Tetua pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lipat lebih banyak daripada seorang bayi yang menerima makanan dengan kualitas rendah. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah, Xiao Yan berbicara dengan tertegun saat mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Tidak disangka dia hanya duduk di kelas menengah. Persyaratan nutrisi teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah padanya, suku ular orang kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan makanan. Tetua pertama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki cukup banyak energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular, sebagai obat utama. Teknik rahasia tingkat tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surga, yang sangat sulit untuk disaring. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Cara terbaik adalah untuk sepenuhnya melepaskan potensi bayi Medusa. Masa depan bayi bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki jenis pil obat ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga. Karenanya, bencana pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak hati-hati, sangat umum pil dimusnahkan dan orang tersebut meninggal. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata yang diucapkan tetua pertama. Tidak disangka suku ular orang benar-benar memiliki teknik rahasia yang misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji di dalam hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak, namun masalah ini mungkin merupakan kesalahpahaman. Medusa pernah bergabung dengan roh piton menelan surga. Kekuatan hidup yang lemah ini mungkin adalah dia. Ini bukan tidak mungkin. Namun, hal ini mempengaruhi garis keturunan suku ular orang kita. Karena itu, kita harus mulai menggunakan nutrisi teknik rahasia sekarang meskipun kemungkinannya kecil. Jika tidak, kami akan kehilangan kesempatan terbaik jika tertunda terlalu lama. Tetua pertama mengangguk sebelum berbicara. Xiao Yan tersenyum bersama mereka saat matanya melirik Medusa. Pada saat ini, tangan halus yang terakhir itu dengan lembut memegangi perut bagian bawahnya. Ekspresi wajahnya cukup aneh. Sepertinya dia tidak mengharapkan sedikit pun kekuatan hidup muncul di sana. Wajah tetua pertama mengungkapkan senyum jelek saat dia tertawa. Masalah ini juga sangat terkait dengan kepala Xiao Yan. Karena itu, kamu juga harus bertanggung jawab. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Beberapa orang tua ini telah memanggilnya dengan maksud membuatnya bertanggung jawab. Lalu apa yang diinginkan oleh penatua pertama? Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Karena itu, hal-hal yang diminta untuk kamu lakukan adalah hal-hal yang wajib kamu lakukan. Tetua pertama tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba menjadi merah karena kata-katanya.
Kamu ingin memberitahuku untuk bertanggung jawab? Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang dikatakan tetua pertama, jika masalah ini benar, anak di dalam rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap sebagai anaknya yang berhubungan dengan darah. Adalah benar dan pantas bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa maksud penatua pertama? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, kamu harus berusaha untuk anak ini. Suku ular orang telah menemui bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak barang yang disimpan suku. Karena itu, kali ini, kami hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 nilai teknik rahasia. Tetua pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan saat dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, aku pikir kamu tidak ingin garis keturunanmu mendapatkan perawatan terburuk, kan? Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengarkan sampai saat ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiao Yan sudah mengerti, aku juga tidak akan mengatakan hal-hal lain yang tidak berguna. Ada rumor bahwa kamu adalah alkemis tingkat 6 kan? Tetua pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Matanya segera menjadi agak panas ketika dia menyebutkan ini. Iya. Xiao Yan melirik Medusa dan mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang mengatakan ini kepada tetua pertama. Kalau begitu, bolehkah aku tahu jika kita bisa meminta kepala Xiao Yan untuk membantu garis keturunan Medusa di masa depan ini memperbaiki pil obat yang dibutuhkan teknik rahasia kelas menengah, pil penumpahan tulang sumsum ular? Tetua pertama tertawa. Dia menatap Xiao Yan dengan kesungguhan yang besar sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya saat mendengar permintaannya. Seperti yang diharapkan, tetua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan sebesar itu? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Dengan kekuatan ratu saat ini, bukan tidak mungkin mendapatkan alkemis tingkat 6 untuk membantu menyempurnakannya. Medusa di samping segera mendengus dingin saat dia membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Kami sedang melakukan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik keliru daripada melewatkannya. Jika ini benar dan kami melewatkan waktu yang paling menguntungkan, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Tetua pertama merajut alisnya dan menanggapi dengan tegas. Tetua pertama menatap Xiao Yan dengan saksama ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, bolehkah aku tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi empat sesepuh agung dan Medusa tanpa sadar tenggelam dengan cara yang sulit untuk diperhatikan ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Pil penumpahan tulang sumsum ular mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tapi masih sedikit terlalu rendah levelnya. Aku pikir, pil tulang darah jiwa surga mungkin tidak buruk. Apa yang kalian semua pikirkan? Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan sikap menyelidik. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah terkejut. Dia tidak bisa menahan tercengang saat dia bertanya dengan hati-hati, ada apa? Bisakah itu tidak dilakukan? Tidak. Ya. Tentu saja bisa dilakukan. Penatua pertama buru-buru menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya menunjukkan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak berharap Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, kelas tertinggi. Menjadi penatua dari suku ular orang, dia liter paling memahami kesulitan memurnikan pil obat jenis ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi dari tiga sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka sedikit mengangguk. Meskipun orang ini adalah manusia, dia setidaknya tidak penuh kebencian. Rasa dingin di mata Medusa juga menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja,
ini hanya berlangsung sesaat sebelum sekali lagi disembunyikan. Kepala Xiao Yan, secara alami tidak masalah jika kamu ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Aku akan memberikan formula obat untuk itu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, hal itu juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup besar. Tetua pertama tersenyum sambil mempelajari Xiao Yan sambil berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat pemurnian pilku saat ini, memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika aku diberi cukup waktu, aku akan berhasil menyempurnakannya. Tatapan Xiao Yan bertahan di Medusa ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Bolehkah aku tahu waktu yang paling cocok? Saat ini, sedikit kekuatan hidup di dalam tubuh ketua suku sangat lemah. Jelas, ini baru terbentuk sebentar. Jika ini pertanda kehamilan, kita harus memulai pembekalan teknik rahasia dalam waktu paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, kepala Xiao Yan harus menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun ini. Tetua pertama sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Dalam 2 tahunnya, Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tetua pertama, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan penatua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus melakukan semua persiapan yang diperlukan. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pikiran untuk menjadi seorang ayah, bayinya masih merupakan garis keturunan dari klan Xiao bagaimanapun orang mengatakannya. Dia harus secara alami memberikan bayi yang terbaik." Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira saat mendengar jaminan Xiao Yan. Dia menyeringai dan mengangguk saat dia berkata, "Aku juga diyakinkan dengan persetujuan ini oleh kepala Xiao Yan. Jika masalah ini ternyata benar, suku ular rakyat kami mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan terkait masalah ini. Sikap 4 sesepuh terhadap Xiao Yan jelas menjadi jauh lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan mengantar Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu keluar dari rumah bambu itu dan berjalan di jalan kecil yang sepi sejenak. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya sedikit merona. Dia tertawa getir dan berkata, "Ini, tenang, jika masalah ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta penatua dan memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya." Medusa meliriknya dan berbicara dengan tenang, tampaknya telah merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari keterkejutan yang hebat ini. "Aku tahu beberapa masalahmu. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir ratu ini akan mengganggumu. Aku juga tidak tertarik. Setelah kamu berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga, di masa depan, kamu dapat pergi kemanapun kamu suka. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku ular orang dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya." Medusa melihat pinggangnya yang halus saat dia berbicara. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Hubungan antara dia dan Medusa rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan dia dan Sun Er. Namun, setelah masalah itu di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa. Apalagi setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin dalam. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa Medusa mungkin merasakan beberapa emosi yang sulit dijelaskan padanya. Sumber perasaan ini berasal dari materi di bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kejamnya Medusa, dia tetaplah seorang wanita.
Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu, jika Piton menelan surga tidak menimbulkan masalah, kemungkinan dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Piton menelan surga mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan di dalam hatinya juga secara bertahap berkurang setelah mereka bersama lebih lama. Aku akan menemuimu sampai saat ini. Kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku ketika kamu berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara samar sementara Xiao Yan diam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat bahwa Medusa sudah berbalik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ekspresinya tadi menyebabkan dia menjadi agak tidak bahagia. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa getir dan hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan keluar. Dia menuju ke halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekitarnya saat dia pergi. Orang itu berhenti. Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui halaman luar saat teriakan keras terdengar. Beberapa sosok yang tampak kuat melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia mempelajari 2 laki-laki ular orang yang muncul di depannya. Salah satunya adalah Mobasi yang telah melancarkan serangan diam-diam terhadapnya sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang manusia ular yang berwajah dingin dan tegas. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Huang. Namun, dia seharusnya hanya berada di sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang disebutkan oleh beberapa sesepuh mungkin adalah suami pemimpin suku. Mobasi menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan sebelum segera memberitahu orang ular yang dingin dan keras di sisinya. Orang ular yang dipanggil Modu menganggukkan kepalanya. Matanya yang berbentuk segitiga tertuju pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular, Heidu. Meskipun suku ular rakyat kami telah setuju untuk membentuk aliansi denganmu, sebaiknya kamu menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Jika tidak, orang yang tidak beruntung adalah kamu. Ras ular orang kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain." Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak jengkel dengan provokasi berulang kali dari orang-orang ini. Karenanya, kilatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah terasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke dalam api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku ular orang saat ini di halaman luar ini. Saat mereka melihat Mobasi benar-benar menemukan Heidu sebagai pembantunya, mereka mulai berkerumun di sekitar tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang dalam suku ini, mereka secara alami sadar bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. "Minggir." Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara ketika dia merasakan semakin banyak tatapan yang berfokus padanya. Kilatan tajam muncul di mata segitiga Heidu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Mudah-mudahan, aku tidak akan melihatmu di sini lagi lain kali." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Kakinya bergeser perlahan sebelum muncul di depan Heidu dan Mobasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan tidak peduli tentang 2 orang ini yang tampak seperti perisai daging logam. Kakinya bergerak bertabrakan dengan mereka. Tabrakan itu meledak dalam suara teredam. Tubuh Heidu dan Mobasi segera terdorong ke belakang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka mengalami pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia hanya mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mobasi benar-benar jatuh setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah Heidu juga menjadi sangat serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini tampak seolah-olah baru saja memasuki kelas Dou Huang, benar-benar tidak terduga bahwa dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sebagian besar ahli dalam suku ular orang tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar dimulai.
Karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran yang menggetarkan jiwa yang terjadi di benteng Gunung Hitam saat itu. Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil Heidu, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Karena itu, dia tidak terlalu mengenal Xiaoyan, dan hanya merasa bahwa nama ini cukup familiar. Kilatan tajam melintas di mata Heidu saat dia melihat langkah kaki Xiaoyan terus menuju ke pintu halaman setelah memaksa mereka berdua mundur. Dia tiba-tiba berteriak dan douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Auranya yang kuat juga menyebar, menyebabkan para ahli orang ular di sekitarnya segera mundur. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat Heidu yang telah melepaskan doukinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Api hijau giok perlahan naik dari tubuhnya. Suara angin yang deras tiba-tiba terdengar tepat saat Xiaoyan mengedarkan api hati teratai mengkilap. Bayangan hijau segera melintas di langit menabrak dada Heidu dengan cepat. Dia mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebarannya douki dengan cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu berubah menjadi cabang hijau. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat cabang ini. Siapa lagi di dalam suku ular orang selain Medusa yang dapat menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Dou Huang? Mobasi, Heidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini. Teriakan sedingin es dengan cepat dikirim, menyebabkan wajah Heidu dan Mobasi berubah. Mereka buru-buru sujud di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit amarah dalam kata-kata Medusa. Xiaoyan adalah seorang VIP dari suku ular rakyat kita. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan aku karena mengajarimu aturan suku. Para ahli dari suku ular orang yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Medusa. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan sangat protektif terhadap Xiaoyan. Apakah yang dikatakan tetua itu benar? Cukup banyak pria ular orang melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Xiaoyan ketika mereka memikirkan hal ini. Medusa adalah dewi wanita yang tidak bisa diganggu-gugat di hati banyak orang dalam suku ular orang. Namun, tak disangka wanita di hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu.